Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo SU Family. Jadi di malam ini gue Bondeng sebagai host di Simpatisan United TV. Di hari ini kita kedatangan Kevin Yoga Pratama. Coba nih, mau sehat. Berarti itu tandanya kita belum terlalu akrab. Maaf guys, kita nggak terlalu akrab. Kalau kita nggak akrab. Iya, ini karena kebutuhan syuting aja. Kalau nggak ini kita jarang ketemu. Jadi perkenalkan coba Bang Kevin. Halo guys, nama gue Kevin dari Esu Tangsel. Esu Tangsel, oke. Esu Tangsel. Esu Tangsel berarti jatuhnya founder dong. Iya, benar, salah satu founder. Ya, kita disclaimer ini dulu ya. Kevin ini latar belakangnya tuh dia tuh sebagai apa sih dulu? Coba Bang Kevin kenalin dulu. Dulu awal mulanya tuh gue sebagai founder di Simpatisan United yang regional Tangsel. Regional Tangsel, oke. Jadi gue bikin bertiga, terus udah mulai settle, gue akhirnya ditarik ke Esu Pusat. Di 2013 sampai 2014-15 lah. Jadi humas terakhir. Oh, Mas di pusat ya? Iya, betul. Kita ya perkenalan sama Kevin dari Esu Tangsel. Kita langsung aja karena di malam ini kemarin kita udah ngeliat permainan dan performa MU melawan Chelsea ini nih, kita seru-seruan aja ya buat ngobrolin pertandingan kemarin karena ini judul podcastnya ngomul. Apa tuh? Tahu nggak Bang Kevin? Apa yang ngomong? Ngomongin MU mulu. Kelas. Ya kenapa kita mengambil tema ngomul untuk setiap obrolan Simpatisan United TV ini, karena ya ada aja gitu obrolan-obrolan yang harus kita omongin lah di pertandingan MU, di bursa transfer yang kemarin, ataupun ya kemarin gosip-gosip tentang Amorim kurang perform, kita omongin semua tuh kupas tuntas di tema kali ini ya. Jadi pertama kita obrolin tentang performa kemarin MU lawan Chelsea. Gimana Bang Kevin? Dengan skor 2-1 menurut lu tuh MU pantas gak sih dapat skor 2-1? Kalau menurut gua, kalau misalnya dari awal mulai terus sudah dapat kartu merah, harusnya tuh MU bisa jadi klub yang lebih banyak gol. Nah, lebih ganas ya. Cuman nggak tahu kenapa itu banyak pemain rata-rata tuh bener-bener lupa cara bermain gitu. Walaupun dia 11 main lawan 10 ya. Iya. 11 lawan 10 tuh harusnya bisa minimal satu babak itu bisa nyetak 3 sampai 4 gol. Betul. Apalagi dengan pemain baru yang semangatnya kayak Mbumo dan gila gitu, maksudnya kayak badak gitu ya. Iya. Harusnya dengan semangat pemain barunya asli harus bisa ngegolin lebih banyak lagi ya. Apalagi Chelsea itu lumayan cepat loh. Itu katanya kartu merah tercepat di musim ini atau dari musim lalu. Kayaknya lebih cepat itu masih Gerrard waktu musim enggak itu Gerrard. Maaf jangan ke situ dulu. Kita lagi ngobrolin yang cewek yang biru-biru dulu ya. Jangan bukan ngomongin yang pencitraan. Oke, masuk loh. Musim ini. Itu musim ini gitu. Pokoknya musim ini kayaknya kiper si Sanchez itu mendapat kartu merah tercepat di musim ini karena ngehantem si Mbumo ya. Tapi emang itu layak kartu merah. Ya harusnya banget itu. Karena dia udah keluar dari sarang dia dan nahantem kaki, bagus nggak kepala. Kalau kepala kasihan kan, udah pelontos kena kepala. Jadi harusnya sih menurut lu MU harus babak pertama deh bisa mencetak lebih dari 2 gol lah ya. Bisa, banyak banget peluang-peluang. Contoh yang waktu gue lupa menit berapa, Bomo tuh bawa bola, dia harusnya bisa ngoper Sesko. Sesko tuh bener-bener banyak peluang kosong, cuman gue ngeliat Sesko itu kayak holding aja, kayak nggak tahu gitu ya mau kemana ya. Terus tukeran posisi sama siapa, Bomo sama si Amat juga megang bola. Dulu mungkin gue akuin Amat juga oke nih, lingkup-lingkupnya oke. Cuman ketika sekarang gue ngeliatnya jadi cenderung kayak Rashford juga gitu. Dia mentang-mentang udah dapat nama dan dapat traffic bagus dia megang bola, cuman dia lupa kalau dia itu sebagai sayap. Iya. Yang harus mensuplai ke targetnya. Karena lu punya Sesko coy. Sesko tuh
lu ngeliat Haaland badan tinggi segede itu supply bolanya bener-bener benar cakep kan. Cuman kalau ngeliat MU sebenarnya midfielder oke, ada Bruno, ada Casemiro segala macam itu oke banget. Cuman sayap ini gue ngeliat karakter beberapa match sebelumnya itu kayak Cuna sama si Mbeumo itu lebih ke arah karakter winger yang ingin juga dia punya ego tersendiri ya, pengen cari nama di Manchester United. Karena mungkin pemain baru juga kali ya, pengen dapat apa ya, attention dari fans, makanya dia pengen kayak setiap bola dipegang sama dia tuh pasti lama. Iya benar. Lu pasti lihat kalau 5 menit aja lu lihat bola dipegang sama dia tuh kayak ini orang kapan sih ngopernya? Sekali ngoper ujung-ujungnya dia cuma syuting tapi nggak ada apa ya, nggak ada target yang jelas. Iya, di satu sisi kasihan juga Sesko ya. Iya, kasihan. Karena dia sebagai targetman dibeli MU dengan harapan fans MU kayak ini bakalan jadi let's say Erling Haaland-nya MU lah, karena badan postur tinggi menjuntai, ya harusnya dia dapetin bola atas. Mau di bal pun gue yakin nggak kalah sama Liga Inggris, karena emang dari sebelumnya juga gol-gol dia lumayan ini juga kan, fisikal juga kan. Cuman kalau menurut gue apakah karena umur masih muda? Cuman kayaknya enggak juga ya, untuk di zaman sekarang Haaland lumayan muda juga nggak sih, kayak Haaland juga muda, tapi emang dari sisi midfielder City pun bisa nge-supply Haaland. Kenapa dia itu nggak bisa dari internalnya nggak bisa kurang komunikasi atau kayak gimana, kita juga nggak tahu. Padahal di satu sisi kan MU udah berusaha buat ngerombak kan. Iya, betul. Dari si Casemiro pun udah lumayan bagus, Bruno juga udah bisa, terus ada pergantian dari pemain lama ke pemain baru, Mbeumo, terus juga Cunha pun ya walaupun kemarin jadi pemain pengganti juga ya di pertandingan kemarin juga lumayan sih. Ada spirit baru lah dari tubuh Manchester United ya. Terus gue mau nanya lagi tanggapan kartu merah kemarin Casemiro nih, kita pengen, gue juga pas kemarin nonton tuh maksudnya kartu merah nih, apa karena dia udah dapat kartu kuning terus langsung ditiban kartu merah, atau menurut lo kayak gimana deh? Menurut gue personal sih heran sih. Gue ngeliatnya gini ya, kalau yang kartu kuning pertama itu wajar banget. Cuman kalau misalnya yang kayak kartu kuning kedua itu menurut gue sangat amat lucu. Gue nggak tahu, emang kayaknya wasit ini pengen ngeliat pertandingan jauh lebih adil kalau 10-10 gitu. Karena gue ngeliat Casemiro bener-bener kontaknya itu bukan kontak narik, itu sama-sama pure jatuh aja karena ngebut bola, dapat bola itu sebenarnya. Cuman kan posisinya ya karena mungkin angle kamera yang ngeliat ya, ini terkesan ditarik segala macem, jadi ya udahlah, gue berpikirnya emang apes aja itu Casemiro juga pasti bingung kok, anjir kok tidak kartu merah. Apakah dia berpikir kayak model sebelumnya yang lawan City itu kan legend kita kan, Roy Keane sampai ngomong kayaknya lo pertandingan derby cuy, nggak ada kartu kuning, nggak ada kartu merah tuh kurang seru. Cuma kan baik lagi lu kan coba lawan Chelsea coy, walaupun Chelsea lagi ikut akuin aja ya karena dari Piala Dunia juga kan, cuman kan konotasinya juara cuman kan ya gimana ya cuma Chelsea juga yang melawan juga. Itu fans gue cuek aman lah, kita juga ngeluarin pendapat karena fakta gitu. Janggal aja sih. Emang aneh gitu, emang nggak bisa tebak lah, nanti juga pertandingan ya. Dari pemain-pemain menurut lu siapa sih yang paling menonjol kemarin di pertandingan kemarin? Dari overall-nya siapa lagi kalau Bruno? Bruno siapa lagi? Momo kurang. Iya, balik lagi, dia tuh bener-bener orang yang lagi pengen nyari nama. Gimana ya, kalau Momo tuh kayak sih menurut gue spiritnya udah dapet, cuma di satu sisi kayak permainan timnya finishingnya jelek dia. Belum ketemu ritmenya, dia masih pengen ini logo pemain baru. Iya sih. Ini logo pemain baru di MU, gue pengen banget cetak gol banyak biar orang tuh ngeliat ini gue beli tuh nggak salah gitu. Gue dari klub yang angka berangka dibeli kan. Cuman oke nih gitu. Makanya gue bilang sebenarnya kemarin tuh banyak sih yang bagus-bagus, kayak The Lead itu salah satu gue dari defense. Cuman kalau overall ya baik lagi Bruno Fernandes dia lagi. Dia maksudnya kayak dari segi backnya itu Dorgu juga menurut gua memang kayak kurang aja, kayak lari doang. Dorgu tuh karakternya kayak Valencia. Iya, berasa kerusuk. Iya, lari bawa bola tapi dia nggak berani overlapping, terus ngasih lo Benjamin. Kalau dari kemarin
kita punya Dalo ya, kayak Dalo tuh masih berani buat ngelempar ke tengah, kayak crossingnya pun bagus, dia juga suka ngambil bola mati juga kan kayak. Sekarang ke Dortmund kita lihat ya, kita balik lagi ini Valencia, kita balik ke era Valencia. Biasanya kalau emang dia kayak punya tipikal kayak Valencia, lu berani nusuk, nge-shot, kita tahu hasilnya deh. Tapi ini kayak dia bawa bola, ya dia tugasnya emang dari back naik ke atas. Iya, emang benar naik, cuman ketika di atas dia bingung tuh mau kemana ya. Padahal dia harusnya sadar, lu punya Sesko di depan gitu. Balik lagi sama kayak Amat Diallo, kayak Bomo tuh lu harusnya sadar, lu tuh winger. Lu tuh punya striker yang gue lihat sebelum transfer kayak gitu, ini orang cetak golnya lumayan banyak deh gitu. Tapi kok ngeliat di MU jadi kayak apa ya, salah lagi ya main. Iya, makanya kita bingung ya. Di satu sisi kita sebagai fans Manchester United ya, nih pemain MU apa yang salah ya? Kita udah ganti yang menurut kita tanda kutip yang ngerusak ritme di internal ya ruang ganti atau di pertandingan, kayak kemarin-kemarin juga siapa si Sancho atau Rashford atau ya kalau Lord Anthony mah ya bukan ngerusak tapi emang bingung, emang nggak masuk kayaknya, jujur nggak masuk dia kayaknya buat MU. Katanya jago dari Betis ya, mungkin marketnya dari Betis di MU. Kita juga bingung sebenarnya, bantar-bantar dari fans lain tuh bagus kok yang keluar dari MU, bantu ya kita pun sebagai penonton ya ngelihatnya emang bagus, cuma kita juga di satu sisi kayak apa sih nih MU pemain lain kayak main di tim lain bagus tapi dia tuh apa yang salah gitu loh. Makanya gue bingung, kayak Rashford kemarin jadi man of the match kan di Barca, dia gol betul. Makanya kita bingung. Kita ngobrolin lagi pembelian ya, karena pembelian pemain ini yang sangat-sangat vital untuk lihat, karena ini benar-benar yang diinginkan Amorim dan posisi-posisi yang benar-benar MU tuh kurang di posisi itu. Kayak Mbeumo, Cunha, terus kiper salah satunya, dan Benjamin Sesko buat target man. Menurut lu deh yang sudah bermain di 3 pertandingan kemarin ya, si Benjamin Sesko, Cunha, dan Diego Leon itu kan. Juga siapa? Diego Leon ya? Wah, gua ini ya. Iya. Apa? Itu kayaknya kita lihat yang udah main aja ya. Iya benar, karena Matis Cuna, habis itu si Bomo, di starter Bomo. Jadi ya udah Bomo yang sejauh ini bisa kelihatan banget nih, ini pemain bener-bener lagi pengen banget nyari nama di MU gitu. Cuman ya baik lagi lah, karena saking kebeletnya pengen nyari atensi dari fans, sampai lupa caranya dia tuh kayak lu winger, lu harusnya bisa nyuplai bola ke kiri, ke kanan, cuman masih ada sifat-sifat egois-egoisnya. Makanya gue bilang MU tuh butuh satu pemain atau 2 atau 3 yang bisa ngatur pemain yang maksud gue gini, yang kita lihat sampai sekarang tuh cuma Bruno aja nih yang bisa jadi jenderal di lapangan. Cuman ya gue nggak tahu ya, gue belum pernah nemu waktunya dia untuk nggak main gitu, karena gue mikirin kalau dia nggak main mau siapa lu harapin? Iya benar. Kita udah nggak punya. Pengganti siapa? Mainu kan nggak mungkin gitu loh, masih bocah gitu, masih bocah banget kalau bisa berkatur lapangan tuh ini kurang gitu. Sebenarnya itu lebih setuju waktu itu sama masih ada Scott McTominay. Cuman ya kalah dia kalah banget sama yang ada di dalam diri kayak campur gitu. Terus dia sih Bomo dia yang masih Cuna kayaknya kemarin kan masuknya iya karena Cuna waktu ke berapa ya, kedua apa ketiga sih matchnya itu? Iya, kalau nggak salah lawan yang kalah ya, apa yang? Iya, kalah semua sih. Ya kan? Bang, kalah semua. Ya makanya gimana dong? Yang kalah penalti kayaknya sih. Gua nggak nonton sih itu. Tuh, oke lah. Ya makanya Cuna tuh emang lagi cedera, makanya sempet nggak dimainin, dan sekarang pun kemarin dimainin cuma sebentar karena buat pemanasan aja. Karena udah pede menang. Sesko. Belum kelihatan, sama sekali belum kelihatan. Gue kelihatan lebih parah dibandingin Holund. Iya. Separah-parahnya White Horse. Iya. Dia tapi masih dapat bola. Tuh, ini Sesko tuh bener-bener dapat bola dia. Di satu sisi kasihan banget ya. Iya, bener-bener kayak ini orang, sumpah nih harusnya ini jago banget nih, pemain jago banget cuy. Cuman nggak ada yang lagi iya, itu doang sih yang gue sayangin dari winger-wingernya MU gitu. Oke, itu kan yang main ya. Terus perkiraan lu deh kiper MU nih
yang baru. Alken Bayindir tuh menurut lu kurang kan? Menurut lu kurang nggak? Kurang Ya. Gue juga ngeliatnya kurang, kayak emang dia secondary aja sih, secondary option kiper aja sebenarnya. nggak bisa nge-build up, cuman emang gimana ya, dibilang kiper klasik tapi setiap ada bola dia dioper ke belakang dia panik. Nggak bisa. Nggak bisa. Next penggantinya si Bayindir, pemain baru ini. Somen. Somen. Gua jujur belum tahu lagi tuh kiper. Iya, makanya Kayak- gue juga kayak Digadang-gadang Max Edwin van der Sar Iya. lagi ngomong. Jujur berat banget sih itu kalau Iya. ngomong kayak gitu. terlalu dini lah. Itu. Setiap pemain tuh next ini next itu. Iya, karakternya tuh gua nggak tahu kenapa kemarin dia nggak jadi beli kayak yang kiper Aston Villa. Si Emiliano Martinez. Ya, tuh. cuman ya karena gue berpikir karena udah ketuaan mungkin, jadi ya ini juga nggak mau ambil resiko. Cuman gue berpikirnya kiper semakin tua tuh biasa semakin jago. Bagus, Dan harusnya gitu. Udah gitu, mau Van der Sar, ya Van der Sar menurut begitu. 31 kayaknya. 31. 31 enggak tua lah menurut gue. 32 di gol umur. Ya itu umur matangnya kiper sih. Iya, karena di satu sisi MU itu emang Ya. ya harus lu ngejar juara, udah bukan buat lebih Ya, ke betul. tim lagi. Lu bukan masih gini ya, susah sih. MU beli pemain yang terlalu banyak resikonya. Cara gua, carilah pemain-pemain yang udah mateng deh. Udah mateng aja lah. Iya. Dari kiper berarti menurut lu masih abu-abu ya. Masih abu-abu banget, gue belum sama sekali pernah ngeliat nih orang. Harusnya lu kalau emang lu, tapi lu udah lihat cuplikan di YouTube skill terhebat kiper terbaik. Gue bukan dibikin kayak gitu lagi. Kayak Kan biasanya cuplikan-cuplikan gitu ya, skill selama bermain ini kan biasanya yang ditongolin yang bagus-bagus aja kan. Iya. tapi ya gue belum tahu. Berarti preview pertandingan melawan Chelsea segitu aja dari gua dan Kevin. Next kita bakal adain lagi preview pertandingan setelah Manchester United bertanding. Jadi kalian stay tune aja di Simpatisan United TV. Jangan lupa di like, subscribe, and di share juga ke teman saudara-saudara kalian, biar kalian nonton pecinta-cinta. Sebarkan virus-virus Manchester United ke saudara-saudara kalian, sebarkan virus-virus Manchester United ke tetangga. Pokoknya nih biar MU nih makin banyak lah ya, karena kan MU ini yang supporter terbanyak ya di salah satu lah, ada tetangga juga lumayan banyak di Indonesia ataupun di dunia. Kita sebarin lah virus-virus Manchester United. Jadi jangan lupa stay tune di next video. Gue Gandeng, Gue Kevin. sampai jumpa di ngomongin MU melulu next episode selanjutnya. Bye.